Kades Sri dalam Ogan Ilir kedapatan dilantik PPPK paruh waktu, harus pilih salah satu. Kepala Desa Seri dalam Kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan, Sari Puspita, kedapatan rangkap jabatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Ogan Ilir. Padahal soal rangkap jabatan ini sebelumnya sudah diingatkan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Sari Puspita diketahui salah satu dari 2.249 honorer di lingkungan Pemkab Ogan Ilir yang diresmikan sebagai PPPK paruh waktu pada Selasa, 23 Desember 2025, lalu. Saat dimintai konfirmasi, lulusan D3 keperawatan yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Raja itu tak merespon. Nomor telepon Sari Puspita aktif namun ia tak merespon chat maupun panggilan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Suryadi Muhzal, membenarkan bahwa Sari Puspita merupakan tenaga kesehatan Puskesmas Tanjung Raja yang diresmikan sebagai PPPK paruh waktu. Ia benar, kata Suryadi melalui pesan WhatsApp, Minggu, 28 Desember 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir juga membenarkan bahwa Sari Puspita diresmikan sebagai PPPK paruh waktu. Yang bersangkutan ini masuk PPPK paruh waktu karena sebelumnya honorer di bidang kesehatan, lalu ikut tes PPPK dan karena tidak lulus maka jadi PPPK paruh waktu, terang Kepala BKP SDM Kabupaten Ogan Ilir, Wilson Effendi. Wilson menerangkan bahwa surat keputusan terkait peresmian Sari Puspita sebagai PPPK paruh waktu akan diserahkan ke organisasi perangkat daerah yang menaunginya dalam hal ini Dinkes Kabupaten Ogan Ilir. Nanti yang bersangkutan harus pilih mau tetap jadi Kades atau jadi PPPK paruh waktu, perjanjiannya itu sama Dinkes sama OPD masing-masing, terang Wilson. Sebelumnya, Pemkab Ogan Ilir telah mengeluarkan surat edaran nomor 684 tahun 2025. SE tersebut berisi PPPK dilarang merangkap jabatan di lingkungan Pemkab Ogan Ilir. Dasar dari SE tersebut diantaranya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Kemudian Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 2025 hal petunjuk Kepala Desa dan Perangkat Desa diterima PPPK. Jadi aturannya kan sudah jelas, nanti kami koordinasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pungkas Wilson. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.